Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni selaku asisten dari Praktikum Elektronika Daya. Di sini kita sudah memasuki modul kedua, yakni akan membahas mengenai inverter satu fasa sebagai konversi arus DC ke AC dengan metode switching menggunakan komponen elektronika daya MOSFET. Kemudian tujuan praktikum pada modul 2 ini yaitu memahamkan praktikan akan perubahan bentuk sinyal DC ke AC melalui metode switching. Kemudian memahamkan praktikan akan perhitungan nilai arus, tegangan, dan daya pada saat sebelum dan sesudah konversi. Kemudian praktikan juga diharapkan dapat menjelaskan fungsi dan kinerja dari MOSFET pada rangkaian inverter satu fasa. Modul 4. Apa itu inverter? Jadi, inverter atau biasa kita sebut dengan power inverter adalah suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus listrik searah DC ke arus listrik bolak-balik AC pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai dengan perancangan rangkaiannya. Sumber-sumber arus listrik searah atau arus DC yang merupakan input dari power inverter tersebut dapat berupa sebuah baterai, aki maupun sel surya. Jadi inverter ini itu akan sangat bermanfaat apabila digunakan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan pasokan arus listrik AC. Karena dengan adanya power inverter, kita dapat menggunakan aki ataupun sel surya untuk menggerakkan peralatan-peralatan rumah tangga seperti televisi, kipas angin, komputer, kulkas, bahkan mesin cuci, yang pada umumnya kan memerlukan sebuah sumber listrik AC bertegangan 220 volt maupun 110 volt. Kemudian di sini kita memasuki prinsip kerja dari inverter. Jadi sederhananya, suatu power inverter yang dapat mengubah arus listrik DC ke arus listrik AC itu hanya terdiri dari rangkaian osilator, kemudian rangkaian saklar atau switch, dan sebuah transformator CT. Jadi, sumber daya yang berupa arus listrik DC dengan tegangan rendah, yaitu kita ambil contoh misalkan baterai 12 volt, itu diberikan ke sebuah center tap atau CT sekunder transformator, sedangkan dua ujung transformator lainnya, titik A dan titik B, dihubungkan melalui saklar atau switch, ini A dan B, dan dua arah ke ground pada rangkaian. Jadi, jika saklar terhubung pada titik A, akan menyebabkan arus listrik jalur 1 mengalir dari terminal positif baterai ke center tap primer transformator, yang kemudian mengalir ke titik A transformator hingga ke ground melalui saklar. Pada saat saklar dipindahkan dari titik A ke titik B, arus listrik yang mengalir pada jalur 1 akan berhenti, dan arus listrik jalur 2 akan mulai mengalir dari terminal positif baterai ke center tap primer transformator. Jadi peralihan on dan off pada saklar atau switch ini dikendalikan oleh sebuah rangkaian osilator yang berfungsi sebagai pembangkit frekuensi 50 Hz, yaitu mengalihkan arus listrik dari titik A ke titik B dan sebaliknya juga titik B ke titik A dengan kecepatan 50 kali per detik. Dengan demikian, arus listrik DC yang mengalir dari jalur 1 dan jalur 2 juga bergantian sebanyak 50 kali per detik. Juga sehingga ekuivalen dengan arus listrik AC yang berfrekuensi 50 Hz. Sedangkan komponen utama yang digunakan sebagai switch ini nantinya di rangkaian inverter itu adalah sebuah MOSFET. Kemudian di sini kita masuk ke konsep rangkaian. Jadi inverter itu kan memiliki fungsi mengubah tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC. Nah, perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah kecepatan motor AC dengan cara mengubah frekuensi outputnya. Jadi bisa dibilang inverter ini multifungsi, dapat mengubah arus AC ke DC lalu mengembalikannya ke AC. Inverter ini
sebenarnya banyak digunakan pada bidang otomatisasi industri ya. Pengaplikasian inverter ini biasanya terpasang di proses linear atau parameter yang bisa diubah-ubah. Jadi konsep rangkaian ini di mana terdapat sebuah sumber arus DC. Misalkan dari baterai, aki. Kemudian di situ kita juga melihat sebuah 4 buah saklar yang berfungsi untuk memicu gelombang AC. Jadi keempat buah saklar ini saling berpasangan. Jadi S1 dan S4, kemudian S2 dan S3. Jadi di sini pada dasarnya itu kita memaksa agar tegangan positif kembali ke negatif masuk ke sebuah beban. Ya ini misalkan kita beri lampu gitu. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi inverter. Jadi inverter ini ya sama seperti tadi ya, mengubah arus listrik tegangan searah DC menjadi arus AC. Kemudian fungsi lain inverter ini juga untuk mengatur serta membuat stabil tegangan pada output listrik yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian sumber-sumber arus listrik searah atau arus DC yang merupakan input dari power inverter tersebut dapat berupa sebuah baterai, aki, maupun sel surya lainnya. Kemudian lanjut ke rangkaian simulasi. Jadi untuk rangkaiannya begini. Di situ kita menggunakan komponen dapat dilihat di situ ada transformator, resistor, MOSFET, gating block, kemudian dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke simulasi PSIM. Baik, di sini kita sudah memasuki sebuah software PSIM. Di sini kita akan coba merangkai untuk rangkaian inverter satu fasa. Di sini kita membutuhkan sebuah sumber arus volt DC, kemudian 2 buah MOSFET, lalu kita juga membutuhkan sebuah power dari trafo. Untuk trafo yang digunakan yaitu trafo dengan jenis step up. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah satu resistor sebagai output. Oke. Untuk kutub positif, ia akan terhubung pada trafo. Lalu dari titik trafo A dan B itu akan dihubungkan ke sebuah keluaran MOSFET. Kemudian untuk sisi atau kutub negatif kita hubungkan ke masukan MOSFET. Oke. Lalu output kita masukkan ke beban. Oke. Nah, kemudian 2 buah gating block yang kita hubungkan pada MOSFET. Oke. Jadi kurang lebih untuk komponen yang digunakan itu seperti ini. Kita membutuhkan 2 buah MOSFET, 1 sumber volt DC, lalu trafo step up. Sini kita ubah untuk nilainya menjadi 12 volt. Lalu untuk nilai dari trafo itu untuk nilai primer yaitu 220, kemudian sekunder itu 12. Oke. Di sini untuk parameter MOSFET tidak ada yang diubah. Lalu untuk resistor kita beri 100. Oke, kemudian untuk gating block
itu kita beri sebuah masukan frekuensi 50 Hz untuk switching point. Sudut penyedotan yang kita amati 165 dan sampai 180. Oke. Kemudian untuk gating block selanjutnya kita juga beri frekuensi 50 Hz. Untuk switching point kita beri nilai 345 sampai 360. Oke. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti kita akan mengamati hasil dari trigger pada MOSFET 1 dan MOSFET 2. Kemudian kita amati juga hasil dari input, kemudian output. Kita hubungkan. Oke, itu rangkaiannya seperti ini. Jadi nanti dari sumber 12 volt DC untuk kutub positif itu terhubung ke sebuah trafo yang diberikan ke center tap sekunder, nilai sekunder. Sedangkan untuk dua ujung trafo lainnya, titik A dan titik B itu kita hubungkan pada keluaran MOSFET. Nah, di sini untuk masukannya itu berasal dari kutub negatif dari sumber voltase. Nah, jadi dari sumber voltase negatif itu masuk ke sebuah MOSFET ke kaki source. Kemudian di sini peran dari MOSFET itu digunakan untuk men-switch tegangan negatif yang akan masuk ke trafo. Nah, MOSFET ini akan men-trigger. Kemudian juga MOSFET ini mengirimkan sebuah sinyal yaitu berbentuk pulse. Jadi di sini itu masuk tegangan negatif ke kaki source yang nantinya akan dikeluarkan dari kaki drain menuju trafo. Nah, di sini ada peran dari gate. Jadi ketika kaki gate ini kita beri tegangan, maka tegangan dari source itu akan mengalir ke kaki drain dan menuju ke trafo. Begitu. Nah, di sini kaki gate terhubung ke gating block yang nantinya akan kita beri sebuah masukan. Sudut penyedotannya itu 165 ke 180 dengan frekuensi 50 Hz. Gitu. Kemudian di sini di trafo step up itu berarti sudah mengalami kenaikan. Yang awalnya 12 volt kita naikkan menjadi 220 volt. Nah, setelah itu kita outputkan pada resistor. Jadi resistor ini kita ibaratkan sebuah beban dari peralatan rumah tangga. Misalkan kulkas, terus televisi dan lain sebagainya. Oke, di sini kita sudah memasangkan voltmeter. Coba kita amati untuk hasil dari rangkaian ini. Oh ya, jangan lupa kita beri simulasi kontrol. Oke, kita atur total time-nya itu bernilai 0,01 saja. Terus untuk time step kita atur 41. Oke, jadi seperti itu. Coba kita amati untuk hasilnya. Input. Sini kita namai agar tidak bingung.
sini kita ibaratkan volt trigger pertama, kemudian di sini volt trigger kedua, di sini kita asumsikan sebagai input, lalu di sini output. Oke, kita amati untuk Fin terlebih dahulu. Oke, trigger pertama, kemudian trigger kedua. Nah, di sini kita bisa mengamati. Jadi untuk hasil dari gelombang inputan itu kan tadi kita beri nilainya 12 volt. Jadi di sini dari petunjuk gelombang yang kita bisa amati, jadi tegangan sumber DC kan searah. Nah, bisa dilihat untuk hasil gelombangnya kan searah di tegangan 12 volt. Nah, kemudian di sini jadi untuk Fin itu masih murni, yaitu berasal dari sumber arus DC murni. Kemudian untuk trigger 1 dan trigger 2 itu tadi kita atur rentangnya 165 180, berarti 15 rentangnya. Nah, di sini kita bisa amati dari titik awal itu berarti sudut penyulutan 165, kemudian yang di sini terakhir adalah menunjukkan titik dari sudut penyulutan 180. Sama halnya dengan trigger kedua. Jadi di sini untuk titik pertama adalah dengan nilai 345, kemudian di titik kedua atau titik akhir ini adalah 380. Jadi untuk rentangnya itu sama, adalah 15. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan pada timing. Nah, jadi untuk timing itu jangan diatur sama. Nanti takutnya terjadi closed loop. Nah, di sini kita membedakan dengan cara untuk trigger pertama itu 165 180, kemudian pada trigger kedua yaitu 345 ke 360. Untuk hasil gelombang yang didapatkan itu berbentuk pulsa. Lalu untuk outputannya itu berbentuk gelombang AC atau bolak-balik. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat ada peak positif dan peak negatif. Jadi untuk menentukan karakteristik dari gelombang AC itu kan peak positif dibagi peak negatif. Nah, semisal hasilnya 0, semisal dari amatan gelombang kita itu hasil dari peak positif dibagi peak negatif 0, maka dia sudah termasuk ke gelombang AC. Begitu. Kemudian untuk nanti di laporan untuk percobaan ada di tabel untuk sudut penyurutannya di tiap percobaan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini untuk tabel percobaannya itu ada 5, jadi nanti ada 5 percobaan pada modul 2 kali ini tentang inverter. Jadi yang pertama sudut penyulutan 1 0,45, kemudian sudut penyulutan 2 nya 180 ke 225 dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian percobaan kedua 090 dan 180 270. Untuk percobaan ketiga 010 ke 180 dan 180 ke 360. Lalu percobaan keempat 135 180 dan 315 360. Kemudian yang terakhir 165 180, kemudian 345 ke 360. Begitu. Nanti untuk hasil yang di tabel itu ada nilai RMS max pada input, kemudian untuk output itu
yaitu RMS, AV, dan frekuensi 1 Hz. Baik, kita akan lanjut ke format laporan. Jadi di sini ada tanda tangan praktikan, kemudian ada keterangan modul 2 dan judulnya, lalu ada NIM, nama, NIM, kelas, tanggal praktikum, kemudian asisten kelas yang mengampu. Kemudian ada poin A, itu tujuan, alat dan bahan, C, dasar teori, D, hasil praktikum. Jadi untuk hasil praktikum ada beberapa poin. D1 itu gambar rangkaian. Untuk gambar rangkaian itu hasil screenshot, kemudian diberi watermark nama dan NIM. Kemudian untuk gelombang titik 2 itu gambar gelombang. Tadi kan ada percobaan sampai 5 kali ya. Jadi nanti totalnya ada percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini ada sudut penyelutan dari MOSFET 1 itu berapa, kemudian sudut penyelutan MOSFET 2 itu berapa. Dan nanti untuk screenshot hasilnya itu ada asas gelombang, asas nilai RMS, asas nilai measure, asas nilai average, kemudian dan seterusnya. Lalu ada tabel. Untuk tabel bisa dilihat di modul. Kemudian untuk analisa, yaitu menganalisa rangkaian, kemudian hasil gelombangnya itu bagaimana, dan besaran pada tabel. Jadi tidak hanya rangkaian saja atau cara kerjanya, tapi juga menganalisa dari hasil gelombang, kemudian besaran nilai yang didapat. Kemudian ada pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ini juga dapat dilihat di modul. Kemudian poin terakhir adalah kesimpulan. Mungkin hanya itu untuk materi dari modul 2. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.